Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa faqaddar wa syara'a fayassar wa faqa man arada hidayatahu lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul bashar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mukhtar, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para asatid, para tokoh, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus sesepuh kita Bapak Haji Ike Fathur Rahman, Ketua DKM kita Bapak Haji Nasri Yahya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah pada kesempatan subuh hari ini diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, malam subuh hari ini kita memasuki tanggal 10 Rajab. Itu tandanya kita telah memasuki bulan haram. Dikatakan bahwa inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwa sesungguhnya bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan yang telah ditetapkan. Ada minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Bulan apa aja, Pak? Ada bulan Rajab. Kemudian bulan apa bulan haram? Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian bulan Muharram. Nah, ini 4 bulan haram. Artinya ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yas'alunaka 'anil syahril haram qul qitalu fi. Jadi bulan haram itu adalah bulan diharamkan salah satunya untuk berperang. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah engkau mendolimi dirimu di bulan haram. Arti zalim di sini kita berusaha berupaya untuk menghindarkan maksiat di bulan haram. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya dikatakan wa ja'ala dhanba fihinna a'dham. Dan Allah menjadikan orang-orang yang bermaksiat di bulan haram maka dosanya juga besar, double. Wal amal as-salih wal ajra a'dham. Dan amal-amal kebaikan yang kita kerjakan di bulan haram maka pahalanya juga lebih gede lagi. Maka mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan ridho, rahmat, hidayah dan pahala yang mudha'af, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas kitab Mausu'ati Asma'illahi Ta'ala, yaitu ensiklopedia Asmaul Husna karya Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Tapi ada beberapa permintaan dari jamaah, mungkin diselingi dulu dengan ini pada kesempatan subuh hari ini dengan fikih faraid atau mawarith. Mawaris, Pak, bukan marawis. Beda. Ada marawis, ada mawarith. Al-idh, ya. Kalau bahasa Arabnya al-mirath, mirath. Jangan dibaca miras, beda. Dari kata waritha yarithu, artinya mewarisi. Kalau dalam bahasa Arabnya, mirath itu intiqalu syai', berpindahnya sesuatu min qaumin ila qaumin akhar, dari seseorang kepada orang yang lainnya secara bahasa.
Makanya dikatakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Apa yang dipindahkan? Karena secara bahasa intiqalu syai', berpindahnya sesuatu min qaumin ila qaumin akharin. Pindah ilmunya. Walaupun ilmunya yang namanya yang punya waris pasti dia yang punya hartanya, kekayaannya. Kalau ketika dibagi-bagikan pasti yang dibagi-bagiin enggak sama seperti yang punya. Ilmunya Rasulullah dibagi-bagikan pada para sahabat. Sudah pasti bahwa masdar rujukannya adalah Rasulullah, pasti lebih komplit. Turun kepada sahabat, kemudian diturunkan ilmunya kepada para tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in, para pengikutnya tabi'in, sampailah kepada kita. Kemudian fikihnya berkembang. Nah, ini termasuk ada fikihnya, fikih faraid, ilmu faraid. Secara istilah maknanya wa amma fil istilah khilafatul hayy. Nah, ini khilafah. Bukannya pemimpin ya, khilafah itu menggantikan. Menggantikan apanya? Orang yang hidup lil mayyiti, kepada yang masih yang hidup kepada yang ya, al hayy, khilafatul hayy, kepemilikannya itu kepada yang hidup dari yang meninggal. Jadi yang namanya warisan itu syaratnya harta yang dimiliki tadinya oleh si mayit. Maka dalam Islam yang namanya orang meninggal itu, ini harta mesti ada yang punya. Karena dia sudah meninggal, maka dipindahkan kepada siapa? Kepada yang masih hidup. Jadi tidak bisa orang yang sudah meninggal mewariskan harta dari yang meninggal juga, atau yang meninggal mewariskan harta dari yang hidup. Jadi kalau ada anak meninggal duluan daripada bapaknya, secara istilah dapat warisan nggak, Pak? Enggak, karena secara istilah harta itu lil mayit ya. Ini kepemilikan si mayit berpindah hak kepemilikannya kepada yang masih hidup. Fi malihi, dalam hartanya, bi hukmi syar'i, sesuai dengan hukum syariat. Jadi berpindahnya hak kepemilikan ini kepada yang masih hidup. Fi malih, hartanya ya sesuai dengan syariat, harta yang halal. Kalau dulu masih menjabat, mohon maaf, ada harta gratifikasinya, misal gratifikasi dikasih mobil, dalam hukum waris boleh diwarisin nggak nih? Ketika menjabat korupsi, maka para ulama katakan ini tidak boleh diwariskan harta yang haramnya, harta korupsinya, harta sogoknya. Cuman masalahnya repot, udah kepake semua, itu gimana? Maka yang itu dibalikkan kepada umat, haknya umat balikin, bukannya hak dia. Jadi hartanya adalah harta yang halal fi hukmi syar'i, jadi legal sesuai dengan syariat. Dari orang yang meninggal, minal mayyit, kepada lil hayyi, yang masih hidup. Nah, ada satu kasus, seorang ibu memiliki dua anak laki-laki. Dua orang laki-laki ini, dua anak laki-laki, dia punya anak lagi, berarti cucunya. Kemudian ibunya meninggal. Ibu meninggal berarti meninggalkan dua anak laki-laki. Ini asobah. Asobah itu dalam istilah ilmu faraid adalah ya orang yang tidak memiliki jatah. Jadi dia mengambil dari sisa harta. Sisa hartanya segitu, ya dibagi dua anak laki-lakinya. Tapi karena kebiasaan orang Indonesia, ini harta nggak dibagi dulu. Nah, udah meninggal padahal orang tua, ada rumahnya masih dipakai sama adiknya.
kakaknya punya rumah di tempat lain, kakaknya meninggal, dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini artinya cucu ya, dari si mayit, si ibunya tadi yang meninggal duluan. Anak laki-laki, datanglah dia ke adik dari bapaknya, berarti paman. Dia nuntut harta warisan dari bapaknya. Kemudian kata pamannya apa? Ente nggak dapet, masalahnya ente terhijab, ditutup sama siapa? Paman. Orang tuanya soalnya sudah meninggal katanya. Padahal hakikatnya dia itu bukan mendapatkan hak waris si cucu tadi, tapi dia ingin meminta hak dari bapaknya dulu yang meninggal sesudah ibunya belum dibagikan, yang berupa harta ditempatin sama pamannya. Akhirnya ribut. Kenapa? Karena sepemahaman si pamannya, kalau paman itu dia menghijab, hijab itu artinya menutup hak waris dari keponakannya. Dia lebih kuat, derajatnya lebih tinggi. Padahal keponakannya datang nuntut hak bapaknya yang dulu belum dibagikan. Kenapa? Karena warisan itu diberikan dari yang meninggal kepada yang hidup. Bapaknya dulu masih hidup tapi belum dibagi, kecuali bapaknya dia meninggal duluan ya, si kakaknya itu, baru ibunya. Kemudian si anak tadi atau keponakan itu nuntut sama pamannya, kira-kira dapat nggak? Nggak dapat, karena bapaknya dulu tidak mendapatkan hak waris. Warisan itu diberikan dari yang hidup kepada yang mati. Ibunya belum meninggal, anaknya meninggal duluan, maka anak tadi kalau punya anak laki-laki tidak dapat. Tapi kalau di Mesir dia pakai konunnya, konun undang-undang Mesir, dia untuk cucu laki-laki kalau paman tadi bapaknya meninggal duluan sebelum orang tuanya, itu langsung dalam undang-undangnya dia mendapatkan wasiatul wajibah, wasiat yang wajib dikeluarkan maksimal 1/3. Jadi cucu laki-laki tadi kalau seandainya bapaknya meninggal duluan, dipersiapkan tuh Pak 1/3 harta sama konun, undang-undangnya langsung. Kalau di Islam, kalau di Indonesia gimana? Bisa dilihat mungkin di kompilasi hukum Islam. Nah ini nanti kalau kejadiannya seperti itu, sudah siap-siap kakeknya misalkan. Kakeknya bilang, ini saya wasiat. Karena wasiat itu tidak berhak diberikan kepada ahli waris. La wasiata liwarithin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Sedangkan cucunya ahli waris bukan? Cucunya ketika bapaknya meninggal duluan, dia bukan ahli waris. Yang ahli waris sebenarnya bapaknya, tapi meninggal, nggak dapat. Maka diwasiatkan, karena bukan ahli waris. Saya wasiatin dah buat cucu saya nih. Kasihan dia masalahnya. Yang lain nanti pamannya dapat, dia nggak dapat. Wasiat berapa? Nggak boleh lebih dari 1/3. Nah, musyawarah, nanti kasihlah berapa, 1/5, 1/4, yang penting tidak boleh lebih dari 1/3. 1/4 rumah ini harganya 1 miliar. Kalau anaknya ada 2 ya, kan berarti pamannya tadi masih dapat tuh 2/3. Kalau 1/3, kalau 1/4 berarti 3/4 pamannya. Dikurangin kalau suami istrinya masih hidup, dikurangin 1/8. Nah, ini 1/3 atau 1/4 harta dari rumah ini buat cucu. Jangan diutak-atik. Ya, tulis atau bikin sekalian notaris biar jelas, nanti nggak ribut. Biasanya cuman di mulut doang, bahaya. Nih, maka kembali kepada istilahnya, warisan itu diberikan ke orang yang telah meninggal dunia, hartanya berpindah kepemilikan kepada yang masih hidup.
Ini. Kenapa kita harus belajar ilmu mawaris? Dan ini memang ilmu yang ditinggalkan. Orang-orang nggak paham kalau seandainya kita menetapkan warisan dengan selain ilmu faraid, maka ancamannya benar-benar berat. Dikatakan dalam Al-Quran, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa dia bermaksiat kepada Allah, mengingkari Allah wa rasuluh, ya, atau wa rasul, pada rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar hududnya, batasan-batasannya. Ulama katakan makna hudud di sini adalah warisan, ilmu waris. Dalam Al-Baqarah ya, surat An-Nisa, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Berat, Pak. Udahlah, bagi rata aja, nggak usah pusing-pusing pakai hukum waris. Ini pun yang tadi pamannya sama. Ustadz, saya nggak mau ini begini, saya nggak mau pakai hukum waris. Pokoknya, karena ternyata setelah dihitung-hitung, ponakannya kok gede banget, setengah-setengah. Rumah 1,1 miliar. Bayangkan tadi anak itu cucu dapat berapa? 550 juta. Pamannya nggak rela dibagi sesuai hukum waris. Kata pamannya, bagi sesuai hukum waris saya nggak mau. Kan dia harusnya nggak dapat. Walaupun sudah dikasih pengertian, ini harta bapaknya yang belum dibagi. Orang tuanya sudah meninggal semua. Apa yang terjadi? Akhirnya dalam pembagian, ya, kita sebagai seseorang yang menengahi, nah, kemudian ada tokoh juga menengahi, tetap kita bagi sesuai hukum waris, tapi pelaksanaannya di luar itu ternyata tidak dibagi sesuai dengan hukum waris sama dia. Dia kasih keponakannya sekitar 150 juta dari total yang harusnya 550 juta. Berapa tuh yang diambil sama dia haknya? 400 juta, Pak. Dari mulai punya rumah sampai hilang rumahnya sekarang. Waliyadzubillah. Ini bahaya. Karena Allah ancam, barang siapa meninggalkan hukum waris wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa dia tidak mau menggunakan hukum waris, Allah katakan yudkhilhu naran, Allah masukkan ke dalam api neraka. Ustadz, dulu-dulu orang-orang tua kita gimana keadaannya? Kan baginya biasanya rata. Nah, baginya di mana? Ya. Kalau seandainya tidak menggunakan hukum waris karena ketidaktahuan, nanti urusannya sama Allah. Allah mau maafin, nah, Allah tutupin dari amal-amal solehnya, bisa. Ini tergantung Allah. Maliki yaumiddin, Allah yang menjadi raja pada hari pembalasan. Dalam tafsirnya, yang baik Allah balas dengan kebaikan, yang buruk Allah balas dengan keburukan, dan ada yang dimaafkan kalau Allah mau maafkan. Tergantung mungkin kekhilafan kakek nenek kita, dia nggak paham, ini tergantung Allah. Selagi dia tidak meyakini bahwa hukum waris itu tidak wajib. Kalau sudah meyakini dalam hatinya, nggak wajib itu mah, biarin, baru ancaman masuk dalam neraka selama-lamanya ini. Karena dia mengingkari hukum syariat, dia mengingkari syariat Allah. Tapi karena ketidaktahuan, wallahul musta'an. Allah tempat kita berlindung, Allahul mu'afi, Allahul afu, Allahul ghafur, Allahul ghaffar, Allahul tawwab. Allah yang menerima taubat dari dosa-dosa kita mungkin ketika tidak menggunakan hukum waris. Maka perintah Rasulullah, ta'allamul faraid, belajarlah faraid, wa'allimuha, dan ajarkanlah. Ya, fa innahu nisful ilm, karena ilmu faraid itu separuh daripada ilmu agama. Wa huwa yunsa, dan dia nanti akan dilupakan.
wa huwa awwalu syai'in yunza, dan dia adalah awal pertama kali dicabut min ummati, dari umatku. Makanya ada ustadz ngomong ke saya, "Ustadz, saya mah nggak mau belajar ilmu faraid." Kenapa? Wa huwa awwalu syai'in, ya, yunza'u min ummati, yang akan dicabut dari umatku katanya. Biasanya kalau ustadz yang ngajarin ilmu faraid meninggalnya duluan katanya. Waduh, kata saya bahaya. Nanti siapa yang ngasih tahu umat? Dia bilang nanti awal yunza, itu yang pertama kali ditarik min ummati. Jadi nggak bener juga kalau alasannya biarinlah, nggak paham sedikit ilmu faraid mah. Karena apa? Fardu kifayah. Sudah ada satu orang yang paham, yang lainnya dimaafkan. Nah, tapi sebenarnya penting dan sangat penting, nisful ilm. Ini adalah nisful ilmi. Ya. Kemudian, dan belajar ilmu faraid itu sejajar dengan belajar Al-Quran. Ta'allamul faraid, belajarlah ilmu faraid kama tata'allamuna Al-Quran, sebagaimana engkau mempelajari Al-Quran. Kalau bahasa Rasulullah ketika mengatakan sebagaimana kamu belajar Al-Quran, maknanya bukan seperti kita belajar dasarnya a, ba, ta, ta, ya. Kalau dulu modelnya turutan, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a, i, u. Atau orang Sunda a jabar a jarai i, a doma u, a, i, u. Bukan. Tapi mereka belajar baca, belajar juga tafsirnya, kemudian mentadaburi ayat-ayatnya. Kata Ibnu Abbas, kami tidak akan melanjutkan bacaan Al-Quran hafalan dari 10 ayat sebelum kami tahu, ya, tafsirnya, kemudian asbabun nuzulnya, dipelajari apakah ini nasikh wal mansuh, apakah ayat ini sudah dihapus, kemudian datang ayat yang baru. Jadi belajar Al-Quran itu komplit paketnya, bukan sekedar belajar tajwidnya. Nah, itu maknanya seperti kalian mempelajari hukum-hukum dalam Al-Quran, belajarin juga ilmu faraid. Ta'allamul faraid kama tata'allamuna Al-Quran, sebagaimana engkau belajar Al-Quran. Dan beberapa kasus-kasus diantara yang terjadi di lingkungan masyarakat kita itu kadang menyamaratakan anak laki-laki dan perempuan, udah samain aja. Nah, ini berbahaya. Udah, yang penting kita sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, insya Allah halal. Ada yang begitu, Pak. Para ulama katakan, bagaimana hukumnya orang berzina? Haram. Tapi mereka sama-sama ikhlas nggak? Laki-laki sama perempuannya sama-sama ridho nggak? Ikhlas, sama-sama ridho melakukan hubungan zina, tapi hukumnya haram. Maka sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, bagi waris ratain aja tetap hukumnya haram. Gak bisa. Gimana ikhlasinnya? Diakatin dulu biar tidak menjadi zina. Akadnya, setelah akad selesai, ijab kabul, baru ikhlas ridho, di situ pun malah mendapatkan pahala. Hukum waris gimana? Dibagikan sesuai dengan perintah Allah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian untuk laki-laki bagiannya 2:1. Kemudian setelah dibagi sahamnya 2:1, 100 juta atau 1 miliar, berarti kakaknya dapat berapa? 600. Gampangnya misalkan berapa? 900 juta dah. Berarti kalau laki-laki dapat 600 juta. Kemudian anak perempuan yang mendapatkan 300 juta. Bagikan sesuai hukum waris. Setelah itu kata kakaknya yang laki-laki, udah saya mah lumayan lah, udah berkecukupan, punya rumah, kerjaan juga sudah lumayan, ada jabatannya. Ini yang 200 juta pegang.
Jadi dia 600, 200 jutanya dikasih sama adiknya. Dia dapat berapa tuh dia? Kakaknya dapat berapa? 400, adiknya 500. Atau udahlah, ini 150 juta buat adik. Nah, jadi kakaknya 450 juta, adiknya 450 juta. Lah itu sama aja, rata. Bedanya di mana? Bedanya tadi sudah ditetapkan bagian warisnya secara syariat. Adapun setelah itu kakaknya ridho, ikhlas mau dibagi lagi ke adiknya, itu enggak masalah. Masalahnya kalau banyak nanti ada ahli warisnya, kemudian dibagi sesuai hukum syariat. Yang laki-laki awalnya bilang udah ikhlasin aja, kita bagi rata. Coba dihitung waris dulu. Setelah dihitung waris, ternyata bagiannya gede tadi. Wih, gede juga ya. Kalau begitu mah jangan dibagi rata. Nah, gimana ketika sudah dibagi rata, kemudian salah satu ada yang tidak ridho, ya, dan memang tidak boleh. Jadi harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Dibagi rata itu karena dia nggak tahu, belum tahu tuh ketika dibagi bagiannya lebih besar. Nah. Atau sudah itu udahlah kita bagi hukum warisnya dulu hitung. Nanti setelah itu kita bagi rata semua. Sepakat. Ya, sekarang kita hitung sesuai hukum waris. Anaknya 10, laki-laki 8, perempuannya 2. Nah, berarti ada berapa kepala tuh Pak? Kalau laki-laki 8, perempuan 2. Ada berapa kepala? 8 kali 2, 16. Tambah 2, berarti ada 18 kepala. Nah, 1/18 kali harta itu untuk satu anak perempuan. 2/18 kali harta itu untuk anak laki-laki. Dibagi rata. Kemudian setelah itu hitung, selesai hukum warisnya 2/18, perempuan 1/18, 1/18. Setelah dihitung 18 miliar. Satu laki-laki 2 miliar. Tapi karena dibagi rata nggak nyampe 2 miliar. Oh, ada satu yang nggak setuju. Saya nggak mau lah dibagi rata. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Itu haknya dia, bukan dia pelit. Biarkan haknya, dia mendapatkan haknya. Bapak yang mau ngasih lebih sama adik perempuannya silahkan, tapi tidak boleh memaksa kepada yang lain untuk membagi rata kalau dia nggak ridho. Karena begitulah pembagian Allah. Yusikumullah, Allah yang berwasiat kepadamu, bukan lagi kita yang berwasiat kepada anak cucu kita. Ini beberapa kesalahan dalam pembagian hukum waris. Kemudian beberapa kesalahannya juga kadang-kadang nunggu pasangannya meninggal dunia baru dibagi. Bapaknya meninggal, ibunya belum meninggal. Anaknya ada yang masih kekurangan, kurang mampu. Bu, warisannya dibagi. Kalau secara syariat mah setelah selesai penguburan, dikurangin biaya kubur. Bapaknya punya utang, almarhum bayarin hutangnya. Ada wasiat nggak? Kalau ada wasiat, tunaikan wasiatnya. Selesai semuanya, pengurusan jenazah semuanya selesai, baru itu kalau bisa secepatnya, kata-kata Ustadz, dibagi. Kata ibunya, lu nggak sopan, orang tua masih hidup udah minta warisan katanya. Padahal bukan minta warisan dari ibunya, tetapi warisan bapaknya yang ditinggalkan kepada ibu dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya. Nah, akhirnya bertahun-tahun nggak dibagi-bagi, kejadiannya tadi kayak yang pertama. Anak laki-laki 2 tadi, yang pamannya nyangka itu apa? Harta dia semua. Ponakan mah nggak perlu. Nah, ini karena awalnya tidak dibagi-bagi. Sampai meninggal anak yang pertama, kedua nggak dibagi-bagi, sampai ke cucu-cucu nanti pusing baginya itu. Nanti akar masalahnya apa?
Masalahnya adalah harta yang kakek saya. Ada hartanya yang di kampung dipegang sama pamannya, padahal yang hak itu adalah anaknya atau cucunya. Dipegang, diurusin sama pamannya di kampung, digadein, dipinta sama ahli warisnya bayarin dulu gadeannya, padahal yang ngegadein pamannya. Ini kejadian banyak. Hartanya belum dibagi-bagikan kepada ahli waris sampai kepada cucu-cucunya. Ini kesalahan pembagian waris tidak segera dibagikan setelah pasangannya meninggal dunia. Ibunya meninggal, bagiin juga nanti. Istri meninggal, berarti meninggalkan warisan kepada suami. Ada anaknya, anaknya juga dapat. Nggak nunggu suaminya meninggal dulu. Istri meninggal, suami masih ada. Tapi kan sayang, bapaknya mau tinggal di mana itu rumah? Kalau dibagiin, rumahnya rumah ibunya, atau kebalikannya, rumah milik rumah suaminya. Suaminya meninggal, kemudian kata anaknya bagiin, apa yang mau dibagi? Warisannya cuma rumah. Bagikan sahamnya aja dulu, saham pembagiannya. Rumah itu berarti untuk istri kalau punya keturunan 1/8. Berarti rumah itu yang harganya 800 juta, 1/8 punya istrinya. Sisanya 7/8 buat anak-anaknya. Nah, yang penting sudah diketahui. Setelah itu dikonversikan ke rupiah. Nilai jual pasarnya ketika itu berapa? Rumah itu ditakar, sekitar sekian ratus juta. Ini pembagiannya seperti itu. Jadi sudah ditetapkan, anak-anak juga tahu boleh adanya mal mustarak, harta bersama. Harta bersama, udah ibu tetap tinggal di situ aja nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu bagian kita berapa di situ. Ibu juga paham bahwa ibu punya 1/8 sisa harta. Kita sebagai anak, ya kita menghormati, kemudian juga menghargai. Ustaz, ada yang nggak punya, masalahnya ada yang nggak punya, dia nuntut biar dijual. Dia seorang nggak punya harta, gimana? Yang punya harta mah enak bilangnya udah di situ aja. Lah kita gimana nih? Masih ngontrak, pengen juga dong dibagiin sekalian. Kalau masih ada di antara anaknya mampu, ya, untuk menyelamatkan tadi, ibunya tetap di situ, beli. Kalau punya uang itu, udahlah saya beli ini 800 juta, 800 juta, kemudian jatah saya berapa? Laki-laki misalkan 2/1, yang minta perempuan, nih 7/8, 2 bagian saya, 1 bagian ente. Ini hak uangnya. Berarti rumah itu punya kakaknya, ibunya masih bisa tetap di situ. Dia nyelamatin. Ada yang begitu, Pak. Dia punya harta itu, dia beli tadi tuh, punya orang tuanya, si ibunya, karena masih pengen tinggal di situ. Pokoknya ibu nggak rela kalau rumah ini dijual. Akhirnya yang kaya tadi beli rumahnya, uangnya dibagiin. Dia juga masih dapat dari uang yang dibeliin tadi. Kan ada jatah warisan dia. Nah, ini. Kemudian kesalahan-kesalahan lainnya tidak memberikan harta waris kepada saudara. Ustaz, emang saudara dapat? Dapat. Ada kejadian kasus ya, di tempat kita, dia tidak punya anak. Berarti kalau tidak punya anak, warisannya nggak tahu ke siapa? Nah, ke saudara. Punya anak tapi perempuan. Kalau anaknya perempuan, suami istri punya anak perempuan 2, meninggal dunia, maka berapa? 2 orang anak perempuan, 2/3. Sisa 1/3-nya kemana? 1/3 hartanya ke kanan. Ke kanan itu maksudnya ke kanan si mayit, saudara laki-laki dan perempuan. Dia masih punya saudara laki-laki dan perempuan tuh. Maka 1/3 itu dibagi kepada saudaranya. Berapa pembagiannya? Lidzakari mithlu hadil unthayain, 2/1. Perempuan sama saudara laki-laki dan perempuan 2/1. Ini enggak, ketakutan dia. Enggak punya anak, pamannya datang.
Hah, adik saya nggak punya anak, kata Ustadz dapat saya bagian. Nggak bisa, nggak dapat. Ternyata almarhum punya istri muda. Istri muda ketika itu punya anak laki-laki, Pak. Qadarullah laki-laki lagi. Laki-laki maknanya apa? Laki-laki menghijab, menutup jalur dari saudara si ayah tadi yang meninggal. Akhirnya yang tadinya kesel sama istri muda, oh ini suami saya ternyata punya istri muda. Kesel dia, gondok. Tapi diuntungkan karena punya anak laki-laki. Untung punya anak laki-laki, jadinya nggak dapat. Ini kejadiannya seperti itu. Si pamannya ngotot, itu kan nikah siri, nggak legal. Ya, ini ribet lagi nih permasalahannya. Dibawalah ke KUA. Pokoknya tembus sampai pengadilan agama. Jatuh-jatuhnya paman yang nggak dapat. Ya. Jadi permasalahannya biasanya kita mikir, saudara ngapain dibawa-bawa? Nggak ada urusannya saudara. Saudara. Padahal kalau kita punya anak perempuan aja, bapak-bapak, para jamaah, ibu-ibu yang cuman punya anak perempuan masih punya saudara, maka saudaranya dah dapat. Kalau begitu sekarang sebelum saya meninggal saya kasih aja harta saya sama anak perempuan saya daripada saudara ikut-ikutan, kata dia. Dikasihlah ke anak perempuannya 2, nih semuanya hartanya buat kamu. Ya. Tapi nanti setelah saya meninggal maka hukumnya batal. Karena kalau bahasanya setelah saya meninggal itu bukan hibah, jatuhnya waris, wasiat. Nggak boleh, la wasiata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Meninggal ibunya, kemudian datanglah siapa? Saudaranya. Ini kata Ustadz saya dapat. Kata anak perempuan tadi yang 2, nggak bisa, ini udah wasiat dari orang tua saya bahwa ini harta semuanya punya saya. Karena dia belajar waris, tadi saudaranya bilang la wasiata li warithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris, maka batal. Bukan wasiat ini, kita dikasih. Tapi secara prakteknya baru bisa dimanfaatkan setelah meninggal, maka tetap yang dianggap adalah wasiat. Kalau hibah itu ketika diberikan, diterima, sudah menjadi hak anak perempuan tadi. Berubah kepemilikan, namanya, notaris ganti nama. Nah, gimana kalau seandainya tadi ngebagi hartanya niatnya untuk menghindari waris, maka hukumnya juga dilarang, berdosa. Karena niatnya untuk menghindari hukum waris. Niatnya beda, niatnya saya biar anak saya ini yang perempuan mapan. Tidak ada niatan untuk menghalangi hukum waris, maka boleh. Saya punya harta, rumahnya di sini, dibagi-bagi ini. Pegang nih rumah, kuncinya. Kalau udah bilang dikasih, berarti kuncinya juga dikasih. Tapi kalau cuma bilang nunjuk-nunjuk doang, yang di sono punya kamu, ini yang di sini punya kamu, ya, ini di Jakarta punya kamu, di Bandung punya kamu, yang di Indramayu punya kamu, tapi belum dikasih, maka bukan hibah. Bedanya gimana? Perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat. Waris dibagikannya setelah wafat. Hibah itu dibagi sebelum dia wafat. Wasiat itu ditetapkan sebelum wafat, dibagikan setelah wafat. Itu wasiat. Kemudian pelaksanaannya gimana? Di waris itu dikasih untuk ahli waris. Hibah itu diberikan dari pemilik harta kepada siapa? Ahli waris, boleh. Ya, wasiat. Yang nerima siapa? Kalau waris, ahli waris yang nerima.
Kalau hibah boleh ahli waris, boleh bukan ahli waris. Ini hibah, mau dikasih tetangga, saudara jauh, boleh. Wasiat hanya boleh diberikan kepada bukan ahli waris. Hukumnya gimana? Hukum membagi waris hukumnya wajib. Kalau hukum hibah itu sunnah, kita mau ngasih silahkan, nggak mau ngasih juga nggak apa-apa. Kalau hukum wasiat gimana? Hukum wasiat sunnah. Tapi kalau sudah masuk ke konunnya undang-undang Mesir, itu dipaksa sama negara untuk berwasiat kepada cucu laki-laki. Cucu laki-laki itu ada wasiatnya dia, dipaksa. Hitungannya gimana? Sesuai ilmu waris. Kalau warisan sesuai ilmu waris, hibah terserah pemilik harta, wasiat itu dibatasi sama Rasulullah sepertiga. Hibah, Abu Bakar datang kepada Rasulullah ngasih apa? Hartanya semua. Umar bin Khattab ngasih ke Nabi ketika paceklik, ngasih berapa harta? Separuh harta, lebih dari sepertiga. Karena itu bukan wasiat. Tapi kalau wasiat nggak boleh. Tapi kalau kasih seluruh harta, ini kelasnya Abu Bakar aja. Bapak jangan coba-coba ngasih seluruh harta dihibahkan untuk Masjid Al-Muhajirin. Terserah nanti anaknya mau gimana. Karena Rasulullah memikirkan itu. Ya, nggak boleh juga. Dan hibah itu harus adil. I'dilu fi auladikum. Berbuatlah adil kepada anak-anak kalian. Hibah itu tidak boleh yang lain merasa dizolimi. Kakaknya dikasih rumah, adiknya dikasih motor. Adiknya dia bilang, kok saya dikasihnya motor? Masih kecil, belum punya keluarga. Dia ngerasa nggak adil. Bisa nuntut itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, i'dilu fi auladikum. Berbuatlah adil kepada anak-anak kalian. Dikasih adiknya motor, tapi jangan bilang-bilang kakak ya. Nah, kakaknya nggak tahu, nggak boleh juga, karena ngasihnya nggak adil, ngumpet-ngumpet. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang sayang sama anaknya, dia sayang banget sama si bungsu, jangan pernah ngumpet-ngumpet ngasihnya. Kenapa? I'dilu fi auladikum, berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian. Gimana adilnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang pembagiannya sesuai waris 2:1, ada yang disamaratakan, kemudian ada yang disesuaikan dengan kebutuhan anak masing-masing. Yang pasti anak yang lain tidak merasa terdolimi. Yang kaya dikasih motor, yang belum punya rumah dikasih rumah, yang punya rumah dikasih motor, dia ikhlas, saya udah punya rumah. Ini juga termasuk adil. Ya, wallahu a'lam. Ini saja mungkin muqaddimah untuk pembukaan fikih faraid. Mudah-mudahan bermanfaat kepada para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Tapi kalau pertanyaannya permasalahan faraidnya, kita cukupkan satu orang karena panjang biasanya. Kalau istilah-istilah atau yang lainnya boleh. Barakallahu fikum, astaghfikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit masalah hibah. Namanya orang kaya karena tua, kan, kemudian dijual, terus anaknya ada 5, berfak sama orang tuanya yang sakit. Jadi kalau dijual hanya 2 miliar, kasih barang 200 juta ke rumah, dia bapak sendiri, bapak pribadi apa itu, apakah berhak anaknya protes rumah itu atau bapak dia kami mendapat 200 juta, kira-kira apakah benar dia mengatakan kalau itu pak terlalu banyak bapak? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang bapak punya harta misal 2 hektar tanah, dijual laku 2 miliar. Kita telusuri dulu. Ini harta waris
atau harta usaha suami sendiri. Ada harta suami, ada harta istri, ada harta bersama, ada harta hadiah. Oh, ini saya 2 hektar itu, ini dulu bapak kerja dari muda, hasilnya 2 hektar. Kecuali itu dulu kerja sama bareng orang tua kamu, sama ibu kamu, mati-matian nih, dapatlah 2 hektar. Nanti namanya ada syirkatu abdan, pembagian harta, bukan gono gini juga. Memang dalam Islam itu ditakar. Si ibu dulu ngebantuin usaha bapak, nyatet, ditakar tuh. Oh, kerja istri saya sekitar 30%, 70% saya yang bergerak. Maka dari 2 hektar itu 30% harta istrinya, 70% harta bapaknya. Dibagikan dulu yang ibunya kalau sudah meninggal 30% kepada bapaknya juga, suami kepada anak-anaknya. Itu harta saya Ustadz semuanya 2 hektar. Oke, berarti pembagiannya terserah yang punya harta. Anaknya dibagikan, kok bapak banyak banget? Justru kalau bapaknya mau, itu harta yang ada di tangan anaknya dipinta juga boleh. Anta wa maluka li abika, kamu berserta harta-hartamu milik bapakmu. Makanya nggak ada hukum kisos dalam Islam kalau bapaknya nyolong harta anaknya. Kenapa? Anta wa maluka li abika, kamu berserta hartamu itu punya bapakmu. Nah, jadi nggak masalah. Saya mau baginya, nggak usah saya bagi, ini punya saya semua. Silakan. Saya mau bagi 200 juta, nggak boleh dia protes. Itu haknya Pak Haji. Ya. Haknya pemilik harta. Gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya masalah tadi warisan itu. Kalau di Indonesia ini kan penerapan hukumnya ada 2, Ustadz, pidana sama perdata. Ketika orang Islam itu mau membagi warisan secara syariah, itu akhirnya ujung-ujungnya berakhir di pengadilan agama menggunakan hukum perdata dosa. Nah, kalau yang saya ketahui di Indonesia ini yang mau menerapkan hukum syariah itu baru Aceh. Jadi Aceh baru menerapkan hukum syariah itu dari pidananya mengenai syariah, yaitu seperti ditampuk dan sebagainya, dan sebagian hukum perdatanya itu mengacu pada hukum syariah. Sedangkan kalau selain di Aceh itu penerapan hukumnya masih perdata, sehingga tadi yang disampaikan Pak Ustadz, ketika orang Islam di Jakarta misalnya itu sengketa, ujungnya berakhir di pengadilan agama menggunakan hukum yang diwariskan kepada kita dari tahun Belanda, itu hukum pidana dan perdata. Jadi mengacu pada hukum perdata. Nah, kalau sekarang kita itu menggunakan hukum perdata, apakah sebagai haram atau apa menurut Pak Ustadz? Karena ketika menggunakan hukum syariah itu banyak orang yang laki-laki mendapatkan haknya yang lebih besar, sehingga wanita itu taksodimi boleh dibilang begitu. Saya kira itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang paling penting pondasinya adalah ini sekarang kita orang tua yang ngerasa hartanya banyak, ya, mulai memahamkan kepada anak-anak, cucu-cucu kita tentang wajibnya membagi hukum waris sesuai dengan syariat. Sudah mulai diperkenalkan. Kenapa? Nanti kalau kita meninggal aman tuh, nggak ribut gara-gara warisan, nggak pecah hubungan silaturahim gara-gara waris. Kalau udah kejadian gimana? Pertama, nanti kita juga dituntut di akhirat karena tidak memberikan pemahaman tentang hukum waris. Gimana caranya? Saya juga nggak ngerti hukum waris. Ya bawa ke majelis ilmu, nah, pelajari. Di mana? Ya cari-cari. Kemudian kalau sudah terjadi, biasanya kalau kemarin ada sebagian yang dia bawanya ke hukum pengadilan agama masih dibagi sesuai hukum waris, walaupun nanti ada KHI,
kompilasi hukum Islamnya disesuaikan dengan hukum kompilasi hukum Islam. Ada pembagian harta gonogininya. Tapi kalau sudah ke pengadilan negeri, nah ini nanti pembagiannya bisa jadi dibagi rata. Yang penting yang mempertahankan hukum syariatnya itu ya dia memahamkan pada keluarganya. Awalnya kita kumpulin dulu tuh musyawarah ya, musyawarah. Panggil tokoh setempat, kemudian panggil ahli agamanya, dipahamkan, karena ini dia belum masuk ke dalam dia pemahaman tentang hukum waris. Disiarkan dulu, didakwahkan dulu pentingnya membagi sesuai dengan hukum waris. Kalau tiba-tiba langsung dibagi jebret, belum ada pemahaman, ya biasanya jadinya ribut. Tapi kalau sudah dipanggilkan tokoh, kemudian dipanggilkan sebagai penengah nih tokoh, ada ustadznya, kemudian dijelaskan, setelah itu dia tidak mau menerima, kemudian sebagian menerima, yang menerima hukum waris dia terlepas dari bara'atu minad dhimmah, terlepas dari tanggungan kelak nanti di akhirat, sudah disampaikan. Nah, artinya kita sudah menyampaikan, dakwah sudah masuk kepada mad'unya, objek dakwahnya, tetapi masih kekeh. Langsung ya, apakah memang langsung seperti itu? Ya berturut-turut lah, datengin sekali, 2 kali, terus ada pendekatan secara kekeluargaan sampai masing-masing menerima ikhlas ridho, alhamdulillah, berarti bisa dibagi sesuai hukum waris. Tapi kalau enggak gimana? Dibawalah hukum itu ke pengadilan agama. Minta dulu ke KUA. Awalnya kemana? Ke KUA. Jadi KUA bukan nikahin orang aja. Di KUA itu ada juga untuk pembagian hukum waris. Masih nggak terima juga. Dia naik lagi ke pengadilan agama. Di pengadilan agama diketok sesuai dengan hukum waris. Nggak terima juga. Dia ke pengadilan negeri. Nanti naik lagi terus. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua. Nanti kalau nggak terima ya wallahu a'lam. Padahal sudah kita anjurkan untuk dibagi sesuai hukum waris. Tapi ya jangan sampai lah ya kejadiannya sampai seperti itu, bahkan nanti ribut yang berkepanjangan turun temurun dari dari anak ribut sama anak, cucu ribut sama cucu. Tadi konsekuensinya ketika sudah diterapkan dulu, sudah didakwahi, sudah didatangkan, sudah secara kekeluargaan dikomunikasikan, dipahamkan tentang ilmu waris, masih menolak juga, berarti yang menolak dia yang berdosa. Kita sudah angkat tangan dan terlepas dari kewajiban. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Oh, ada lagi. Belakang depan. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam. Saya ingin mengatakan dari Bapak tadi juga bahwasanya hukum waris di Indonesia ini ada 3, yaitu hukum adat, hukum perdata, yang lebih rendah yaitu proyek 10B atau GW itu untuk diadamai dan dipisahkan, sedangkan yang satu lagi hukum adat. Jadi tidak ada di hukum waris yang ada perdata menurut peninggalan Belanda waktu itu. Jadi saya meluruskan saja. Jadi pertanyaan saya yang utama ialah apakah wajib umat Islam belajar hukum waris? Karena setahu saya bahwa hukum waris yang akan dicabut dari ilmu semuanya di akhir, karena hukum waris akan dibuat perselisihan, pertempuran dan permusuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum adat juga dia harus disesuaikan dengan syariat. Ada hukum kita tadi yang dikatakan perdata tidak masuk pidana, iya. Hampir rata-rata sebenarnya perdata di Indonesia itu
ini merujuk hukum Islam, kecuali pidana. Nggak ada yang namanya dipotong, pasti penjara. Nggak ada yang dirajam. Perdata semuanya hampir, baik talak, hukum akad nikah, kemudian hukum talak, ini semua pakai perdata. Dan hampir rata-rata dia merujuk kepada hukum Islam. Hukum adat gimana? Hukum adat yang tidak sesuai dengan syariat, maka dia tidak boleh digunakan. Tapi hukum adat juga ada, harta gono gini, sesuai adatnya masing-masing. Ada yang misalkan di Sulawesi, di mana-mana mungkin ada. Nanti dikaji dalam kajian Islam, ternyata ada sesuai tadi, namanya syirkatu abdan, syirkah, kepemilikan bersama. Istri bekerja di rumah, bagaimana suami bekerja di kantor. Nah, ini nanti ada pembagian-pembagiannya. Dikatakan bahwa kalau belajar hukum waris itu wajib atau tidak, maka memang mempelajarinya ini minimal fardu kifayah. Kalau udah ada salah 1, 2, 3 yang paham di antara satu daerah, yang lainnya dia gugur. Apakah hukum waris malah justru menimbulkan perselisihan? Justru hukum waris itu, ini saksi dari teman saya, Ustadz, alhamdulillah saya menerapkan hukum waris ya, karena paham ya, keluarganya paham. Itu setelah dibagikan sesuai hukum waris, kita adik kakak itu kayaknya benar-benar ngerasa deket banget, ngerasa satu sama lain saling menjaga, tenang hidup kita setelah kita bagi hukum waris. Justru kebalikannya, ketika hukum waris tidak ditetapkan dan memang karena masing-masing ahli waris nggak paham waris, nggak mau netapin, hancur itu. Banyak kejadiannya yang akhirnya berselisihnya turun-temurun. Maka yang terpenting adalah memberikan pemahaman. Nggak jadi ahli, yang penting paham dulu tentang kewajiban, apakah ini wajib atau tidak, apa yang harus ditunaikan setelah kematian, ini hak siapa, si waris punya utang, utangnya siapa yang nanggung. Minimal tahu tentang waris. Setelah itu ditegakkan hukum waris, insya Allah dia tidak akan bermasalah, tidak akan ribut. Ribut itu disebabkan karena apa? Karena tidak belajar tadinya. Nah, jadi hukum Allah itu selalu ada hikmahnya. Dikatakan dalam fikih Asmaul Husna, Allah itu Al-Mu'min. Apa mukmin maknanya? Allah yang membenarkan ucapannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum waris sebuah kewajiban, pasti ada hikmahnya. Allahul Quddus, Allah Maha Suci. Apa sucinya? Suci dari perkataan, suci dari perbuatan. Perkataan Allah termasuk kalam Allah tidak mungkin memiliki aib, nuksun atau cacat. Pasti dalam setiap perintah Allah ada hikmahnya. Ya. Kutiba alaikumul qital, diperintahkan kepada kalian berperang, itu ada hikmahnya. Al-qisas wa fil qisasi hayatun. Dalam kisos itu ada kehidupan. Kalau kita lihat kejam banget kisos itu, tetapi ternyata dengan kisos ada kehidupan. Dan negara yang paling aman itu, bahkan kota yang paling aman sedunia di mana, Pak? Di Madinah. Kota yang tentram, aman. Yang lainnya masih ada kriminal, banyak ya, kalau kecolongan sedikit, tapi kriminal segala macam, pembunuhan segala macam, penyiksaan, itu paling aman di situ. Yang lain masih ada. Maka di balik firman Allah pasti ada hikmahnya. Gak mungkin yang namanya hukum waris bisa menyebabkan justru kekacauan. Pasti ada hikmah, ada ketenangan di situ. Masing-masing akan merasa tenang karena yang bagi langsung siapa? Yang bagi langsung Allah. Yusikumullah, Allah yang langsung berwasiat. Wallahu a'lam.
Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilapan. Mari sama-sama kita akhiri kajian pada kesempatan di pagi hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk bisa memahami dan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kepada ahli, pada keluarga kita, pada istri-istri kita, sehingga menambah keberkahan dalam hidup kita. Kita akhiri dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.